Menjelajah lebih jauh, motor yang saya tumpangi terus melaju membelah perkebunan desa. Di tengah hutan di daerah Desa Buhun Sejati di Lombok Barat ada madu liar yang mau kita panen ya. Jadi kita sekarang lagi menuju tempatnya naik motor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habis melewatin jembatan, kita melewati jalan kecil banget. Ini lumayan off-road dan jalannya itu naik turun. Jadi cukup ekstrim. Di antara perkebunan coklat warga, ada satu pohon menjulang tinggi yang menarik perhatian saya. Nah, akhirnya kita nyampe juga di lokasi mau panen madu hutan dan itu udah kelihatan sarangnya ada di atas pohon albasia. Sebelum mulai ini kita mau pakai alat pelindung diri dulu yang lengkap, tapi Bapak ini karena udah pawangnya nggak butuh alat pelindung diri ya Pak? Iya. Udah. Panen madu lebah hutan mempunyai resiko yang lebih besar daripada lebah budidaya. Selain sarangnya yang tinggi, jenis lebah hutan bersifat lebih agresif. Nah, ini bisa dilihat pohonnya besar sekali, makanya dibutuhin peralatan buat naik ke pohonnya. Ini pakai apa aja Pak? Bahannya Pak? Pakai pasak buat pijakan ya Pak ya. Kemudian sama bawa sabut kelapa buat perasapan, biar enggak disengat lebahnya. Semangat ya Pak! Tanaman albasia di hadapan saya ini mempunyai lingkar pohon lebih dari 2 meter. Tanpa tali pengaman, pawang madu beraksi dengan mengandalkan pasak untuk menjangkau sarang. Nah, ini pasaknya harus dipukul sekuat tenaga, pokoknya buat mastiin kalau pasaknya bener-bener kuat saat dipijak. Jadi nggak jatuh-jatuh gitu ya Pak, meminimalisir resiko jatuh. Hati-hati ya Pak! Terlalu beresiko bagi saya untuk memanjat sampai atas. Pak, sementara pawang akan memasang pasak untuk memanjat hingga sarang lebah madunya. Di sini udah aman ya Pak? Iya, aman. Ya udah, kita tunggu sini aja dulu ya. Ini kita menjauh dari pohonnya dan dari sini kelihatan tinggi banget. Ini pohonnya bisa mencapai 30 meter. Dan lebah hutan ini emang sengaja mencari tempat buat bersarang di tempat yang tinggi untuk menghindari predator dan supaya terkena sinar matahari yang banyak. Nah, emang buat mengambil madu ini nggak semua orang bisa, jadi butuh keahlian dan kemampuan yang khusus ya Pak. Kayak Bapak itu bisa berani nyampe atas sana tanpa alat proteksi apapun. Cuma bawa asap-asap itu ya Pak ya. Tak butuh waktu lama, Pak Ray sudah sampai di ujung ranting tempat lebah hutan bersarang. Wah Pak, itu mulai dikerubungin sama lebahnya ya. Ngeri banget, agresif. Nah, jadi emang lebah hutan ini memiliki sifat yang agresif, makanya nggak bisa dibudidayakan ya Pak. Ya, benar. Dan hari ini kita beruntung banget bisa nemuin sarang lebah di sini. Lebah hutan atau Apis dorsata selalu menggantung dan bersarang di tempat yang tinggi. Keberadaannya tergantung pada kondisi tanaman yang menjadi sumber makanan. Asap memberikan efek menenangkan bagi pawang madu, karena asap dapat menciptakan kebingungan dan disorientasi arah pada lebah. Selain itu, asap juga akan menekan pelepasan feromon yang menjadi alarm penanda bahaya bagi koloni lebah. Saat itulah Pak Ray memanfaatkan waktu untuk mengambil sarang madu. Tidak semua sarang diambil, tujuannya supaya koloni lebah kembali dan membangun sarangnya lagi. Kira-kira dapat banyak nggak ya? Iya, bapaknya tuh. Wah, ini udah turun. Pak, gimana? Aman? Gimana, Pak?
Wah, ini hasilnya ya Pak. Wah, nih, emang beda kalau udah profesional. Naiknya cepet, ngambilnya juga cepet, turunnya cepet. Hebat banget Bapak. Kena sengan nggak Pak? Musim hujan membuat sumber makanan koloni lebah berkurang. Ini dia Hal itu madunya. berpengaruh dengan madu yang dihasilkan. Boleh lihat nggak Pak? Wah, mantap banget. Ini dia madu hutannya. Dan kita dapatnya segini karena sebenarnya emang belum musimnya ya Pak. Tapi buat ukuran madu hutan ini dapatnya udah banyak nih, dapat segini. Karena termasuk langka ya. Nah, untuk ukuran madu hutan dapat segini itu sebenarnya termasuk sedikit ya Pak, karena emang vegetasi di hutan ini lagi belum musim bunga. Jadi makanan untuk lebahnya kurang, hasil madunya jadi dapatnya secukupnya kayak gini. Ini cukup ya buat konsumsi ya Pak. Madu hutan mempunyai rasa yang berbeda-beda. Penentunya adalah jenis bunga tanaman yang tumbuh di sekitar sarangnya. Seger banget manisnya ya. Madu ini nggak cuma enak dimakan, tapi praktis juga buat dibawa camping, apalagi bisa dikreasiin menjadi berbagai olahan. Nanti saya mau bawa sebagian buat di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sudah di Pulau Lombok dan kali ini saya mau jalan-jalan mengelilingi Pulau Lombok bersama teman-teman dari komunitas Skin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Melewati perbukitan dan hijaunya persawahan, roda jeep kami terus bergerak untuk menuju ke spot camping di Gunung Jae. Akhirnya sampai juga kita di lokasi camping yang ada di Gunung Jae Lombok Barat, dan di sini pemandangannya keren banget dan di belakang saya juga ada danau. Pokoknya malam ini kita mau camping bareng dan seru-seruan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tepian danau di Gunung Jae menjadi lokasi yang sempurna untuk kami beristirahat. Tidak hanya pesona alamnya yang indah, udara sejuk khas pegunungan bisa merefresh rasa lelah saya selama perjalanan. Hari menjelang sore, saya harus bersiap untuk menyiapkan makan malam. Daging ikan lebih dulu disayat untuk membuat bumbu mudah meresap. Aroma bumbu rempah semakin harum dengan tambahan batang serai. Nah, ini kan yang udah dipanen sekarang mau dibakar dan dipaduin sama madu. Tapi sebelumnya ini kita bumbuin dulu ya Om. Seiring dengan tenggelamnya matahari, udara Gunung Jae berubah semakin dingin. Selain untuk memasak, bara api ini sekaligus menjadi penghangat suasana camping di tepi danau ini. Aroma rempah bercampur dengan madu membuat perut saya berkecamuk. Tak perlu lama-lama, saatnya makan malam bersama. Rasa madunya itu kuat banget, jadi nggak perlu dipakein banyak-banyak, tapi justru rasanya yang paling menonjol madunya ya. Wah, sisa tulang aja, mantap ya. Tak hanya nikmat, madu juga membantu meningkatkan imun tubuh. Sangat cocok terutama saat aktivitas di luar ruangan seperti ini. Setelah makan ikan bakar madu yang sangat nikmat ini, sekarang perut udah kenyang nih. Udah kenyang semua belum? Ya. Dah. Nah, sekarang kita mau menikmati suasana camping di Gunung Jae. Pancaran sinar matahari perlahan menghangatkan tenda saya. Mata saya takjub melihat indahnya sinar mentari pagi. Baru bangun tidur langsung bisa lihat pantulan cahaya matahari di danau dan juga Gunung Rinjani. Bener-bener pemandangan yang spesial.
Setelah menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi, saya akan menuju ke desa terdekat mencari bahan untuk makan kami siang ini. Tiba di jembatan Sungai Jangkok, perhatian saya tertuju pada kejernihan dan keindahan aliran sungai. Sungai berbatu ini membelah desa Buwun Sejati. Di Desa Buwun Sejati, Lombok Barat, kali ini saya sedang mengikuti kegiatan masyarakat sekitar, yaitu mencari udang air tawar di Sungai Jangkok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Jangkok dipenuhi dengan batuan sungai yang licin. Saya harus memperhatikan setiap jengkal langkah supaya tidak terpeleset. Tiba di spot yang kita tuju, saya dan warga menyebar untuk mencari udang di aliran sungai deras ini. Ini barusan saya diajarin teknik buat nyari udangnya di sini. Nah, caranya kita raba-raba di balik-balik batu. Terus biasanya nanti batunya yang licin-licin tuh berarti ada udangnya tuh. Nah, kalau di sini namanya begasap. Begasap menjadi salah satu teknik untuk menangkap udang sungai yang dilakukan oleh warga Buwun Sejati. Wah, ada yang gerak nih, Pak. Nah, akhirnya dapat juga ini. Saya dapat juga, tapi ini beda jenis sama yang tadi, tapi ini sama-sama udang air tawar. Meskipun bentuknya lebih kecil, tapi ini lebih susah dapetinnya. Pada siang hari, udang biasanya bersembunyi di balik batu aliran sungai yang tenang. Ternyata ini nih yang disebut-sebut sama masyarakat di sini udang air tawar tuh. Nah, ini dia. Bentukannya hampir kayak lobster yang kecil dan warnanya merah kehitaman. Udang besar atau lobster air tawar ini memang bukan biota asli Sungai Jangkok. Masyarakat meyakini udang jumbo ini berasal dari bibit yang ditebar di bendung yang masih satu aliran sungai. Wah, dapat juga ternyata. Nah, kalau di bawah itu megangnya kita nggak tahu ini antara akar atau udang. Jadi ambil aja pokoknya. Ini beruntung banget kalau bisa dapat udang kayak gini. Udang sungai memakan detritus, yaitu bahan organik yang sudah membusuk seperti daun, ganggang, dan alga. Nah, di sungai ini batunya juga banyak yang berlumut. Nah, lumut inilah yang jadi makan buat udang itu juga. Tapi kita harus hati-hati nih karena banyak lumut jadi licin. Jadi kita harus memperhatikan langkah. Nah, ini kita coba cari di pinggir-pinggir, di bawah akar-akar. Nah, ini ada yang gerak nih. Oh, ada, dapat. Wah, tuh kan bener emang teksturnya sama kayak itu megang akar. Cuman ini, ini lagi bertelur. Nah, biasanya tempat-tempat yang jadi tempat tinggalnya udang ini biasanya bisa jadi penanda kalau emang sungainya itu bersih dan tidak tercemar. Lobster air tawar secara alami memiliki ukuran tubuh dan capit yang lebih besar dari udang air tawar jenis lain. Kecapit! Nggak apa kecapit, tapi yang penting dapat. Ini lumayan sakit juga nih capitnya nih. Krustasea bercapit ini tidak memiliki tulang dalam, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang yang mengandung zat kapur. Nah, karena udang itu kesit, kita yang ngambil juga harus ikut cepet juga. Ini tadi saya ketinggalan momen nih. Lepas jadinya. Nah, udang yang
baru kita dapet ini mumpung masih fresh, kayaknya enak nih kalau langsung diolah di camper van. Camping itu nggak hanya sekedar menikmati pemandangan aja, tapi kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita buat diambil dan bisa dijadiin makanan kayak gini nih. Kalau kemarin ikan, sekarang udang ya Om? Enggak. Kita makan enak nih hari ini. Jadi lobsternya ini, karena ini lobster freshwater ya, atau kalau di sini disebutnya udang air tawar, ini beda rasanya sama lobster yang ada di laut. Ada kemanis-manisannya. Terus ini juga rasanya seger banget. Meskipun tak sebesar lobster laut, lobster air tawar ini mempunyai daging yang cukup banyak. Setelah camping di Gunung Jaya dan menikmati hidangan yang enak-enak, sekarang saya mau lanjut mengeksplor keindahan Pulau Lombok yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.